bersekutu di dalam kelompok Mana Dua ini. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan, dan kami juga berdoa untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang lain, warga kelompok Mana Dua ini Tuhan, yang saat ini belum bisa bersekutu bersama-sama dengan kami. Kiranya Engkau tengok mereka satu persatu, yang mereka di dalam sakit penyakit atau usia renta, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran. Demikian juga yang mereka ada halangan tertentu tidak bisa untuk bersekutu, kiranya Tuhan menengok mereka dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, saat ini kami hendak mendata diri kami, mempersiapkan diri, hati, jiwa dan roh kami untuk maju di dalam perjamuan kudus besok hari Jumat. Kiranya Engkau berkenan hadir tempat ini, Engkau menyucikan tempat ini, terlebih Engkau menyucikan hati, jiwa, pikiran, dan roh kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan, untuk kami layak untuk menerima firman. Berkati kami baik yang akan Engkau pakai menyampaikan firman-Mu, mempersiapkan kami semua, maupun kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah damai sejahtera ada di dalam diri kami, dan Roh Kudus-Mu sendiri yang berfirman di dalam diri hamba. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dari awal hingga akhir daripada persiapan perjamuan kudus Paskah ini, kami serahkan di dalam kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya atas nama pamong kelompok Mana Dua yang ditugaskan dari gereja untuk membangun di Mana Dua, saat ini berkaitan dengan Paskah, kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus, mengenang dan menghayati bagaimana Tuhan merasakan proses di dalam penyelamatan untuk segala dosa-dosa. Karena itu sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus besok hari Jumat, diadakan 3 kali, jam 6.30, jam 9, dan jam 16.30 sore hari. Jadi kita mempersiapkan saat ini, kita mau belajar dari firman Tuhan dari Lukas 22 ayat 39 sampai dengan 46. Lukas 22 ayat 39 sampai dengan 46. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperempat batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Uluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena kebajikan. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop ini adalah kisah saat Tuhan Yesus sebelum ditangkap dan diadili, dan selanjutnya memasuki jalan salib, jalan Via Dolorosa dengan penyiksaan yang luar biasa, sampai akhirnya dia di puncak bukit Golgota disalibkan. Dan di taman Getsemani inilah titik awal daripada terminasi Tuhan Yesus sebagai manusia sejati. Jadi Tuhan kita, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan sejati, tetapi dia juga manusia sejati yang terkandung di dalam tubuhnya ada darah dan air. Dan dia juga membuktikan bahwa dia bisa menangis
bisa ketakutan, bisa sangat-sangat seakan mau mati rasanya. Di dalam Injil yang lainnya, di dalam Markus itu juga disebutkan bahwa aku mau mati rasanya dalam ayat ini. Itu menggambarkan bahwa Tuhan Yesus masuk dalam titik terminal, titik paling akhir, di mana dia merasakan sebagai manusia itu seakan tak berdaya sama sekali. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu tahu agenda yang akan ditanggungnya saat dia memasuki Minggu Palma, disorak-sorai, dipuja-puja, hosana. Tapi setelah itu dia tahu apa akhir dari cerita saya. Setelah saya dimuliakan, dipuja-puja, tapi sehabis itu maka saya sudah saatnya akan masuk, meninggalkan Yerusalem ini, meninggalkan dunia ini, dan memasuki proses-proses untuk menyelamatkan semua umat manusia. Dan itu dialami, dirasakan hanya seorang diri. Tidak ada yang tahu bahwa dia akan mengalami proses penyaliban dan seterusnya. Tapi Tuhan Yesus itu tahu, karena memang dia diutus. Dia ada impartasi daripada Allah Bapa sendiri untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini dengan lewat kerahiman Maria yang virgin. Kalau istilah bahasa Muslimnya itu Isa bin Maryam virgin, ada di surat apa gitu. Jadi benar-benar Tuhan Yesus itu dilahirkan dari rahim seorang wanita dalam kedagingan, dalam arti supaya mulai sejak awal dia dilahirkan, dia mengalami proses sebagai manusia sejati, sehingga pada akhirnya di dalam proses penderitaan menuju jalan karya keselamatan itu pun dia merasakan bagaimana sebagai manusia sejati dia kangen sekali, dia takut sekali, karena aku harus diadili, aku dicambuk, aku bahkan sampai disalib, dan aku akan untuk semua umat manusia ini. Saat disinilah dia menemukan dirinya sendiri apa yang akan terjadi, dan kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus berada di dalam titik terminasi hidupnya dengan permasalahan yang seakan menghadang dia, dan harus dia telan, harus dia jalani, harus dia lewati demi keselamatan umat manusia. Dia mengambil, setelah perjamuan malam, dia melayani pelamputnya dengan membasuh kakinya, kemudian dia menjual roti, kemudian menikmati perjamuan malam bersama, kemudian dia memisahkan diri, hanya mengajak 3 orang muridnya untuk ke taman Betesda, karena dia sudah tidak kuat lagi untuk menahan rasa khawatir, gentar, dan ketakutannya akan penderitaan proses jalan salibnya. Dia memohon kekuatan, dia berdoa di sini sehingga sampai peluknya, titik-titik yang menetes itu seperti darah. Inilah yang terjadi, sehingga saat dia benar-benar berdoa kepada Tuhan sampai meneteskan seakan darah keluar dari tubuhnya, di situ malaikat Tuhan memberikan kekuatan. Ada energi ilahi, kuasa ilahi yang dahsyat itu masuk di dalam diri manusia sejati Yesus Kristus, sehingga dia kuat menghadapinya, kemudian dia bangkit dari doanya dan kembali ke tetapi sayang murid-murid ada Tuhan Yesus di dalam Injil Markus itu disebutkan, tinggallah di sini dan berjaga-jaga, berdoa. Tetapi murid 3 orang muridnya itu berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara,
kita belajar dari Tuhan Yesus. Kehidupan kita mungkin sering atau kadang-kadang ada pada titik terminasi kehidupan. Ada masalah yang harus kita hadapi. Masalah itu seakan-akan tidak bisa kita menghindar sama sekali, sedikit pun tidak bisa. Harus aku tempuh, harus aku lewati. Ini harus aku jalani. Gak bisa endol sedikit pun. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Mengambil, berdoa dengan kekhusyukan, memfokuskan diri kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-42 ini ada titik sentral daripada penyerahan diri Tuhan Yesus, dan kita ikuti, kita teladani. Ya Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Jadi ketika kita mungkin dalam hidup mengalami satu masalah, satu kesulitan, satu perkara, entah itu sakit penyakit, masalah keuangan, masalah sosial, masalah apapun juga, masalah dalam keluarga, masalah hubungan kita langsung dengan Tuhan, apapun masalahnya, mari kita mengambil waktu, mengambil selembar batu jaraknya. Jadi kita mengambil waktu sedikit sejenak untuk benar-benar katakan, menyerahkan. Ya Tuhan, kalau memang masalah ini harus terjadi padaku, kalau memang masalah ini aku harus jalani, jadilah memang, jangan satu hal, kehendak Tuhan itu lagi. Dalam hidup saya berusaha terus dengan doa, meskipun sulit. Jadi saya di dalam doa selalu jadilah kehendak, karena saya tahu kehendak Tuhan itu tidak pernah salah. Saya belajar penuh dari mamanya Mbak Nali itu bisa seperti Ibu Rohani saya dulu. Satu kata yang selalu saya ingat sampai sekarang. Pertama kali saya ketemu beliau, saya masih kuliah, dia mengatakan kehendak Tuhan itu yang benar. Jadi apapun juga kehendak Tuhan. Dan itu saya jadikan setiap doa kita, doa saya, ya Tuhan, saya hanya mau ini bagian Tuhan. Entah apa, meskipun sulit, melewati kehendak Tuhan itu enggak selalu sukacita, enggak enak berhari, enggak. Banyak sekali kadang naik, kadang menggok, kadang turun, terjal, kadang kredit, jalan. Tapi yang ada, saudara, selalu memberikan sukacita. Kamu tenang rasanya, tidak ada merasa khawatir apa-apa, karena kita percaya kehendak Tuhan itu selalu yang tepat. Dan itu marilah di dalam kita akan menghampiri meja perjamuan kudus, menghayati penebusan karya penyelamatan Tuhan Yesus besok Jumat Agung itu dengan mendasarkan diri kita kembali kepada titik terminasi saat ini. Apa yang terjadi dalam diri kita, mari kita serahkan. Kita serahkan hidup kita, kita serahkan keluarga kita, kita serahkan pekerjaan kita, kita serahkan apapun juga dalam hidup kita. Jadilah Tuhan, terima kasih atas firman. Kiranya firman ini mendasari di dalam hamba-hamba-Mu, kelompok pemanahan dua ini untuk menghampiri meja perjamuan kudus, memenuhi undangan-Mu lewat gereja kita, untuk bersama-sama menghayati, mengenal, dan memaknai bagaimana karya keselamatan-Mu di dalam menyelamatkan diri kami. Saat ini Tuhan, silakan Engkau hadir Roh Kudus, Engkau pilih kami satu persatu, ajari kami untuk melihat terminasi-terminasi
titik-titik akhir di dalam kehidupan kami, saat ketakutan kami, kegalauan kami, kekhawatiran kami, atau apapun juga yang saat ini terjadi dalam hidup kami. Hanya satu, kami mau menyerahkan kepada kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan selalu yang terbaik, tidak sedikit pun dan tidak pernah sekali-kali kehendak Tuhan itu bukan yang terbaik, tapi kehendak Tuhan pastilah yang terbaik untuk kami semua. Bahwa kami Tuhan, kelompok Manan 2 ini di dalam permasalahan dan pergumulan pribadi masing-masing di dalam kehendak Tuhan semua, sehingga kami semua boleh melihat, menyaksikan karya keselamatan, dan kami boleh memuliakan Engkau dari doa penyerahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saat ini saya mewakili gereja untuk menanyakan ya. Saya siapkan pulpennya. Ini sambil mungkin mumpung pas ada ya, saya mohon tanya ya. Ini Ibu Daniel ada ini? Ibu Daniel. Bukan yang dulu ya. Yang dulu beda. Yang itu beda. Bapak Daniel Dulu kurus kan. Sekarang walian. Bapak Joko itu ada yang besok. Saya besok. Saya ada besok. Bapak Joko, Ibu Jokowi, Bapak Jokowi, Ibu Jokowi, Ibu Jokowi ya, mohon maaf. Kemudian nanti Pak Anies semua ini ada yang besok, atau mungkin punya nomornya saya tak kontak. Nanti bisa kirim. Kalau sebenarnya sih itu nanti aja Bu ya, saya banyak yang enggak sekarang, maksudnya nanti bisa. Enggak, maksudnya nanti setelah ini selesai aja. Oh gitu. Iya, Oh iya, nanti mungkin bisa. nanti. Pak Lesio bisa, Bu Lesio bisa, nanti saya tak semua. Dengan saya juga kenal ini, cuma nggak tahu dominan di Jakarta atau di itu Ibu Jumadi. Masih. Kebetulan saya nggak kontak dia. Ada nomor. Nggak tahu, ada nomornya. Oh, nggak ada, saya nanti saya kontak sowan gitu. Ya. Nanti dulu kan saya nyoba sedikit-sedikit saya sowan, itu saya mulai dari yang setahu saya yang sepuh, jadi Pak Yunias. Walaupun keliru kemarin dulu itu salah masuk ke Bu Margareta. Ini ya, jadi Bu masih ada. Masih aktif. Pak Sony itu Putranya itu. oh putranya itu berarti masih aktif ya. Nanti tak soal Ibu Sony juga. Oh ya, ini bisa dihubungi. Ini baru aja WA masih kerja. Oh iya. Bu Sumiati ini sudah plus ya? Ya, sudah single juga. Ibu Ruth Afrika Itu kayaknya anaknya. Itu itu kalau keluarganya Bung Yata, mohon maaf ya, Mbak Tuti ya. Itu nanya ke aja pastinya. Pak Effendi Siahaan dia tahu pasti. oh gitu. Oh Iya. ya. Itu kan kerabatnya masih. Oh. Iya. Oh iya, nanti bisa. Pak Pujo masih. Masih. Bu Pujo Pak. Ya Bu Yakoben ini. Masih. Ini Putranya. Putranya. Oh, Iya. oh ini putranya. Pak Resmawan ini menantunya. Bukan. Bukan. Udah jelas. Oh ini nggak jelas. Itu nanti yang kalau saya boleh matur Mbak Tuti, itu nanti di sesi berikutnya aja nih. Jadi ini yang datang ini aja di ini nanti. Gambarnya supaya saya Ya nanti saya akan ya. akan matur.
Berarti ini saya menanyakan Yang ada dulu aja. terakhir pada Bapak Daniel Rana, Ya. ya, Ibu Veronica, Bapak Joko Fitrisno, Ibu Bu Fitri. Ibu Joko, oh ya Ibu Joko ini ini juga majelis baru. Ibu Nawi Veronica, terus Bapak Leo Yusuf, Ibu Indawati Yusuf. Bapak Ibu, saya pun juga akan mengikuti perjamuan kudus besok. Baiklah, kita akan bersama-sama menyerahkan diri kita, penyerahan kita untuk masuk perjamuan kudus di dalam Tuhan. Hamba telah mendengar setiap hamba-hambamu yang ada di tempat ini untuk siap sedia memenuhi undanganmu untuk datang di dalam perjamuan kudus besok hari Jumat. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, dan segala kelancaran di dalam kehidupan kami semua, sehingga saatnya kami datang di perjamuan itu kami benar-benar dalam kondisi sehat, segar, dan terlebih itu kami Engkau penuhi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami benar-benar merasakan kuasa-Mu memenuhi kami di dalam penghayatan akan keselamatan-Mu lewat proses Paskah, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan kebangkitan-Mu di hari Minggu Paskah. Terima kasih Tuhan atas pendadaran